Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Sinode GBI memutuskan bahwa bulan Juni ini menjadi bulan keluarga. Karena itu hari ini saya akan berkhotbah tentang keluarga. Judul khotbah saya hari ini adalah keluarga, tempat utama pembentukan karakter. Siapa yang mau keluarganya menjadi tempat utama pembentukan karakter? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kita semua mau. Bagaimana caranya? Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan kalau kita mau keluarga kita jadi tempat utama pembentukan karakter. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa pembentukan karakter itu menjadi hal yang sangat penting dalam keluarga kita. Yang mau katakan amin. Saya ulangi, kita harus memastikan keluarga kita menjadi tempat pembentukan karakter yang penting. Hal itu menjadi hal yang sangat penting bagi keluarga kita. Saudara, banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, kalau ditanya, apa yang terpenting dalam keluarga kalian? Mereka menjawab, yang terpenting dalam keluarga kami adalah hal-hal yang kasat mata, yang kelihatan. Seperti kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, dan sebagainya. Tapi apa kata firman Tuhan? Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Alkitab mengajarkan justru kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Kenapa demikian? Karena yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, yang kelihatan seperti harta kekayaan, itu tidak kita bawa kalau kita meninggalkan dunia ini, masuk dalam kekekalan. Pangkat, kedudukan, dan sebagainya, tidak kita bawa, semuanya kita tinggal di bumi kalau kita berangkat menuju kekekalan. Tetapi yang tidak kelihatan, justru itu yang kekal. Apa yang tidak kelihatan yang kekal itu? Kalau kita mau tahu apa yang terpenting dalam hidup ini, kita harus tanya pada pencipta manusia, yaitu Allah sendiri. Apa yang terpenting bagi Allah ketika Allah menciptakan manusia, itu yang terpenting bagi kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang Allah anggap paling penting ketika Allah menciptakan manusia, itu yang harus menjadi terpenting bagi kita. Untuk itu mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di dalam kekekalan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, sebelum Allah menciptakan manusia, maka Allah telah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah merencanakan menciptakan manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Untuk apa? Supaya manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu akhirnya akan berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah. Saudara, saya sudah baca Alkitab ini belasan kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya lihat rencana agung Allah ketika menciptakan manusia itu terbentang di seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, pasal yang terakhir, pasal 22. Di sana dituliskan bahwa rencana agung Allah itu menciptakan manusia yang serupa segambar dengan Allah supaya berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Itu terjadi benar. Di dalam Wahyu pasal 22 di sana dituliskan bahwa manusia-manusia yang sudah serupa dan segambar dengan Allah itu akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Bapa dan Kristus. Mereka menjadi raja untuk berapa lama?
selama-lamanya. Wow, luar biasa rencana Allah itu. Jadi yang terpenting bagi Allah ketika menciptakan manusia, supaya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi seperti apa manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu? Roma 8 ayat 29 dan 30. Di sana dituliskan, sebab semua orang yang sudah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya dengan A besar, Yesus. Supaya ia anaknya itu, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang sudah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, jadi dari semula, sebelum dunia diciptakan, sebelum kita ada, Allah sudah memilih kita. Allah sudah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan orang yang serupa dengan Yesus, mereka juga dipanggilnya melalui berita Injil. Mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Ketika mereka percaya berita Injil, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka lahir baru. Mereka dibenarkan. Dosa mereka diampuni. Mereka dijanjikan ciptaan baru, anak Allah. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Dan mereka yang dibenarkannya, akhirnya mereka akan dimuliakannya bersama dengan Kristus. Saudara, kalau ditanya kenapa Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Allah yang menjelma jadi manusia, kenapa dia datang ke dunia? Kita semua pasti menjawab, untuk menebus dosa umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya. 1000% benar. Tetapi bukan hanya itu. Yesus datang ke dunia juga untuk menjadi teladan. Menjadi apa? Teladan, role model. Teladan. Seperti apa sih manusia yang serupa dengan segambar dengan Allah itu? Kalau Yesus tidak menjelma jadi manusia, kita tidak pernah tahu manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu seperti apa. Tapi karena Yesus lahir di atas muka bumi, hidup sebagai manusia, seperti saudara dan saya, melalui karakternya, tingkah lakunya, perbuatannya, cara berpikirnya, dan sebagainya, kita jadi tahu dengan jelas seperti apa manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, yaitu seperti Yesus. Saudara, serupa dengan segambar dengan Allah, itu bukan fisiknya. Mata saya sipit, nggak mungkin seperti Yesus yang matanya belok. Maaf saudara yang pendek, nggak mungkin jadi seperti Yesus yang tinggi besar. Apalagi saudara yang wanita, nggak mungkin jadi seperti Yesus yang pria. Jadi seperti Yesus apanya? Jelas karakternya, sifat-sifatnya, tingkah lakunya yang harus seperti Yesus. Dan yang terpenting bagi Allah, ketika Allah menciptakan manusia, yaitu manusia yang serupa, segambar dengan Allah, yang seperti Yesus, yang berkarakter seperti Yesus, itu juga harus yang menjadi terpenting bagi kita. Katakan amin. Karena itu menjadikan tempat rumah kita atau keluarga kita menjadi tempat utama pembentukan karakter. Itu hal yang harus jadi yang terpenting bagi hidup kita. Katakan amin. Semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, harus makin lama makin serupa dengan Yesus. Makin mirip dengan Yesus. Karena itu yang terpenting bagi Allah. Dan itu yang terpenting bagi kita. Hal-hal yang kelihatan, yang kasat mata. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Tidak dibawa masuk dalam kekekalan. Semuanya kita tinggal di bumi. Tetapi karakter seperti Kristus, itu kita bawa masuk di dalam kekekalan.
Karakter seperti Kristus yang kita capai di bumi ini, itu menentukan nasib kita kelak di dalam kekekalan. Semakin saudara serupa dengan Kristus, kita akan memerintah bersama Kristus. Di kota Yerusalem baru, memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya, menjadi raja. Yang lain, ada yang menjadi raja di luar kota Yerusalem baru. Dan sebagian besar menjadi rakyat biasa. Saudara, sekali lagi, apa yang tidak kelihatan, yaitu karakter seperti Kristus, itu yang akan kita bawa masuk dalam kekekalan. Karena itu, karakter seperti Kristus harus menjadi hal yang terpenting di dalam keluarga kita. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu apalagi yang harus kita kerjakan? Saudara, mungkin saudara ada yang berkata begini, tapi Pak Yongki, kita ini kan masih hidup di bumi Pak. Kita kan harus bekerja Pak, harus makan, harus punya pakaian, tempat tinggal, menyekolahkan anak dan sebagainya Pak. Kalau kita fokusnya kepada kekekalan, sedangkan kita kan masih menginjak tanah Pak. Kita belum di awang-awang, kita belum masuk ke kekekalan. Kita kan harus bekerja Pak. Oh yes, 100% benar. Kita harus bekerja, katakan saya harus bekerja. Alkitab mengajarkan orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Kalau ada pekerjaan, tapi kita tidak mau bekerja karena malas, karena segala sesuatu, jangan makan, kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, orang yang tidak mau menghidupi keluarganya, tidak mau bekerja, menafkahi keluarganya, itu lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Allah. Dan firman Tuhan juga mengajarkan, segala sesuatu yang kau perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita di bumi ini, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan manusia, kita bekerja dengan jujur, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, saya jamin 1000%. Pekerjaan saudara di bumi ini pasti berhasil, katakan pasti berhasil. Saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sudah saya khotbahkan panjang lebar beberapa minggu yang lalu. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berfirman, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain itu, semua yang kau butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Jadi yang pertama-tama, pastikan bahwa pembentukan karakter seperti Kristus itu harus menjadi utama dalam keluarga kita. Ayah, ibu, anak-anak, semuanya harus berusaha sungguh-sungguh untuk makin serupa dengan Kristus. Lalu apa lagi yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan, semua anggota keluarga itu harus punya hubungan pribadi yang erat, harus intim dengan Tuhan. Katakan intim dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, pastikan engkau sendiri, anakmu, istrimu, seluruh isi rumahmu punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Saudara, kekristenan itu bukan sekedar satu agama dengan setumpuk peraturan. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Bukan. Kekristenan pada intinya adalah hubungan. Hubungan antara Allah dengan manusia, dan hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Yesus berfirman 2 hukum utama. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Hubungan manusia dengan Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kekristenan itu bicara soal hubungan. Pastikan bahwa keluargamu
Semuanya punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Saudara, tadi dikatakan karakter seperti Kristus. Seperti apa sih karakter seperti Kristus itu? Karakter seperti Kristus itu dinyatakan dengan buah roh. Apa saudara? Buah roh kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ditanya karakter seperti Kristus seperti apa? Kristus itu penuh dengan kasih. Kristus itu penuh dengan sukacita. Kristus penuh dengan damai sejahtera. Kristus penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kemurahan. Penuh dengan kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Itu karakter Kristus. Yang dinyatakan dengan buah roh. Bagaimana kita bisa mempunyai buah roh? Hanya ada satu jalan. No other way. Only one way. Menempel, melekat kepada Tuhan. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan, amin. Bagaimana ranting bisa menghasilkan buah? Satu-satunya cara bila ranting itu melekat, menempel pada pokok anggurnya. Yesus berfirman, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Bila kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, melekat pada Tuhan, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayat lainnya, berikutnya, di luar aku, kamu menjadi kering dan mati dan akhirnya dibakar. Satu-satunya cara ranting bisa berbuah, mengeluarkan buah adalah bila dia menempel pada pokoknya. Karena dia akan mengisap sari makanan dari pokok itu. Sehingga akhirnya cepat atau lambat, ranting itu akan menghasilkan buah. Dalam hal ini buah roh. Saudara pastikan di dalam keluarga saudara, semua anggota keluarga punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Yaitu dengan cara bersaat teduh tiap hari. Saya mau tanya saudara, siapa yang sudah bersaat teduh tiap hari? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, banyak yang masih belum. Saudara, saya mohon sungguh-sungguh. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Menjemput gerejanya yang kudus. Anak-anak Tuhan yang sudah serupa dengan Kristus, biarpun belum sempurna. Kalau saudara tidak seperti itu, maaf saudara tidak akan ikut rapture. Saya sedih saudara melihat banyak orang Kristen sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun jadi Kristen. Bahkan Kristen sejak lahir. Tapi kelakuannya tidak pernah berubah. Dulu pendusta, sekarang pendusta. Dulu pencuri, sekarang pencuri. Dulu penjinah, tetap penjinah. Dulu pembohong, tetap pembohong, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa mereka tidak berubah? Karena mereka tidak punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Seharusnya kita menyediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab. Direnungkan apa artinya. Simpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Saudara, banyak orang Kristen mengerti banyak ayat firman Tuhan. Kalau saudara sudah belasan tahun jadi Kristen, sudah banyak ayat yang sudah hafal. Pendeta mau khotbah A, baru depannya aja sudah tahu ujungnya. Saudara ngerti firman Tuhan. Tapi kenapa kelakuan tidak berubah? Karakter tidak berubah, kenapa? Karena firman Tuhan yang dibaca tidak dilakukan. Saudara, saya sudah bersaat teduh mulai 41 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih lakukan.
Ketika saya baru mulai membaca Alkitab, ada banyak ayat firman Tuhan yang saya tidak bisa lakukan. Tapi saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, ini terlalu sulit bagiku. Tapi aku mau Tuhan, mau lakukan. Tolong berikan aku kemampuan, kuasa, urapan, kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Dan ketika sekian tahun kemudian saya membaca kembali ayat itu, saya berterima kasih sama Tuhan. Saya sudah bisa lakukan ayat tersebut. Saya sudah baca Alkitab ini belasan kali, saudara. Tapi tiap kali saya lakukan, apa yang saya baca saya lakukan. Kalau belum bisa saya minta pertolongan Tuhan, supaya bisa. Itu yang membuat saya bertumbuh. Saudara sudah bertumbuh bukan hanya pengetahuan firman di otak, tapi firman Tuhan yang kau masukkan di hati dan kau lakukan dalam hidup. Firman Tuhan ini harus jadi darah dan daging kita. Kalau sudah jadi darah daging, itu yang membuat kita bertumbuh. Saudara makan, kalau makanan tidak jadi darah dan daging, saudara tidak akan bertumbuh. Tetap cebol, tetap kontet. Bayi tetap bayi. Tapi ketika makanan dimakan, jadi darah dan daging bayi itu, membuat bayi itu bertumbuh. Benar atau benar? Sampai akhirnya menjadi dewasa. Saudara, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan Tuhan, tidak lama lagi Tuhan datang. Yang tertinggal akan menghadapi antikris. Dan saudara harus membayar keselamatan saudara dengan darahmu. Kalau dipotong kepalanya masih mending. Saya katakan masih mending, saudara. Cepat selesai. Kalau kulitmu dikupas seperti bawang, kalau matamu dicongkel, badanmu ditarik, kaki dengan kepala ditarik sampai putus, itu sudah dilihat oleh beberapa orang, saudara. Dapat mimpi, dapat melihatnya seperti itu zaman antikris. Mari sekarang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang terpenting bukan hanya itu. Karakter seperti Kristus yang kita capai di bumi ini menentukan nasib kita dalam kekekalan kelak. Jadi apa kita kelak di surga? Sama-sama masuk surga, kedudukannya berbeda. Ada yang jadi raja bersama dengan Kristus di kota Yerusalem baru. Itu yang paling tinggi. Yang paling serupa dengan Kristus. Ada yang jadi raja tapi di luar kota Yerusalem baru. Ada yang jadi rakyat. Rakyat juga ada yang punya rumah indah. Tapi juga ada yang punya rumah seperti gubuk. Saudara, mari saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktunya sudah singkat. Kapan lagi kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Enggak rugi, saudara, enggak rugi. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah kita punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, tiap anggota keluarga, apalagi yang harus kita lakukan? Ulangan pasal 6, ayat 6 sampai 9. Saya bacakan Ulangan pasal 6 ayat 6 dan sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, selain kita menjadikan anggota keluarga kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita juga harus memenuhi rumah kita dengan firman Allah. Katakan, memenuhi dengan firman Tuhan. Di sini Musa berkata pada bangsa Israel, apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, firman Tuhan, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, bila engkau sedang dalam perjalanan, bila engkau berbaring, dan bila mana engkau tidur. Kita harus memenuhi rumah kita dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana tadi? Pagi hari, saat teduh, tiap anggota keluarga. Sore malamnya, kita bisa adakan mezbah keluarga. Bersama-sama kumpul, memuji menyembah Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kita bisa memutar lagu-lagu rohani di rumah kita, sehingga rumah kita dipenuhi dengan pujian penyembahan pada Tuhan.
Kita juga punya banyak buku-buku rohani. Sehingga anak-anak kita semua bisa membaca firman Tuhan. Selain membaca Alkitab yang paling penting. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, orang Israel itu punya kebiasaan membuat kotak kecil dari kayu atau dari logam. Lalu kotak kecil itu diisi dengan firman Tuhan, gulungan firman Allah. Lalu diikat pada lengan mereka atau pada dahi mereka sebagai tanda. Atau ditempel pada tiang pintu rumah mereka, dipakukan. Dulu saya pernah beli kotak dari logam, saudara, yang berisi firman Allah, saya pakukan di tiang pintu rumah saya. Tapi saudara tidak perlu ke Israel, saudara bisa juga membuat sendiri atau membeli di toko buku Kristen. Ayat-ayat firman Tuhan di dalam figura atau di dalam plakat-plakat. Saudara bisa tempel di dinding rumahmu. Sehingga rumah saudara penuh dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Tapi yang terpenting adalah menjadi teladan. Menjadi apa, saudara? Teladan. Itu yang terpenting. Orang tua, khususnya kepala rumah tangga, itu harus memberi teladan kepada keluarganya. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita, keluarga kita, itu mereka bisa lupakan. Mereka bisa abaikan. Tetapi apa yang kita teladankan, itu pasti membekas di dalam hati keluarga kita. Tadi di dalam Voice of Pentecost, saya ini juga ngikutin, saudara, karena saya datang tadi jam 8 pagi. Cuma saya tidak mau segera ke tempat ibadah, karena usia saya 68 tahun. Ya, jadi saya ikut protokol kesehatan, jadi saya tidak mau lama-lama di dalam ruang bersama dengan banyak orang. Kalau saya mau khotbah, saya baru naik ke atas. Tapi saya ikutin khotbahnya dari televisi di kantor saya. Tadi dalam Voice of Pentecost dikajarkan bahwa orang tua harus jadi teladan. Dalam apa? Dalam kasih, dalam ketaatan, dalam kekudusan. Harus jadi teladan. Saudara, ketika anak itu melihat orang tuanya jadi teladan, ayah ibunya saling mengasihi, ayahnya mengasihi ibunya, ibunya hormat pada ayahnya. Dan apa yang mereka ajarkan, nak jangan bohong, mereka praktekkan dalam hidupnya. Ketika orang tua mengajar anaknya untuk baca Alkitab, untuk berdoa, bersaat teduh. Anak-anak kita melihat orang tuanya bersaat teduh, sering baca Alkitab. Pasti itu membekas dalam hati anak-anak kita. Di belakang itu ada anak saya, saudara Billy. Ya, yang main drum itu. Dia paling senang membaca dan berdoa bersaat teduh. Kenapa? Tanya aja sama dia. Ya, dia sering lihat saya, tiap hari lihat saya bersaat teduh, saudara. Sehingga itu membekas di hatinya. Dan saya percaya itu tidak akan hilang seumur hidupnya. Saudara, sekali lagi, supaya keluarga kita menjadi tempat utama pembentukan karakter. Pastikan pembentukan karakter itu menjadi hal yang terpenting. Membentuk karakter seperti Kristus. Itu menjadi hal yang terpenting di rumah kita, dalam keluarga kita. Pastikan setiap anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, semuanya punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Kalau anaknya masih kecil, orang tuanya aja yang berdoa. Tapi ketika anak sudah mulai bisa diajar berdoa, suruh berdoa. Suruh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ketika sudah bisa baca, suruh baca firman Tuhan. Atau Alkitab yang untuk anak-anak yang hurufnya besar-besar. Terus ajar mereka. Saudara yang kekasih, semua harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bersaat teduh tiap hari. Dan terutama lakukan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Pastikan rumah kita penuh dengan firman Tuhan. Dan terutama orang tua jadi teladan untuk anak-anaknya. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan dengan sebuah artikel singkat yang berjudul If and If, jika dan jika.
Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentulah Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api, bunuh diri. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, seorang penyanyi kondang di Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur sehingga overdosis dan akhirnya mati. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri, bunuh diri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan minum alkohol dan obat depresi, sehingga overdosis dan akhirnya mati. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata, bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, seberapa tenarnya, seberapa cantiknya, seberapa besar kuasanya, kesehatannya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah sikap hati orang itu sendiri. Maukah dia mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal? Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pastilah belahan lain di bumi ini akan kosong. Karena semua orang akan pergi ke sana, berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia. Jadi kita tidak perlu membeli atau pergi mencari dengan susah payah kebahagiaan itu. Yang kita perlukan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka kita bisa merasakan bahagia, kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Ternyata kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang pandai bersyukur. Tetap semangat, jaga kesehatan, tebarkan kebaikan, dan selalu bersyukur. Setiap pagi, kalau saya bangun dari tidur dan bersaat teduh, saya memuji, menyembah Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Banyak berdoa dalam bahasa roh. Tapi yang tidak pernah saya lupakan, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada saya dalam hidup ini. Untuk keselamatan, untuk pertolongan, penyertaan, perlindungan, berkat-berkatnya. Untuk keluarga yang Tuhan berikan pada saya, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu. Untuk pelayanan yang Tuhan berikan pada saya, untuk saudara semua. Yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Saudara, saya makin bersyukur ketika kita memulai ibadah offline bulan Desember yang lalu. Sebelum pandemi, ada banyak jemaat yang ketika beribadah, mereka ngobrol satu sama lain. Mereka main gadget, tidak memperhatikan firman Tuhan. Tapi sekarang, I'm so grateful. Saya begitu bersyukur pada Tuhan. Karena saya lihat sebagian besar jemaat sikapnya berubah. Jadi sungguh-sungguh pada Tuhan. Mereka fokus ketika memuji menyembah Tuhan, mereka fokus memuji menyembah Tuhan. Angkat tangan. Bahkan kadang-kadang air mata menetes. Saya begitu bersyukur. Saudara, saya tidak kaya. Biarpun saya bisa kaya kalau saya mau. Tapi saya tidak perlu kaya. Apa yang Tuhan sudah berikan pada saya sudah lebih dari cukup. Tapi yang membuat saya paling bersyukur ketika saya lihat jemaat
yang Tuhan percayakan di bawah pengembalaan saya makin bertambah dalam jumlah dan terutama makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tugas saya tahu, kalau bisa membawa sebanyak mungkin orang masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya masuk, kalau bisa mereka menerima upah yang besar di surga. Karena mereka, saudara dan saya, punya karakter seperti Kristus. Yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan.